semua. Oh gitu. Apalagi gitu. kita kan juga sudah vaksin ya. Yang penting sebenarnya bukan PCR, tapi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang penting. PCR swab itu hanya menggambarkan kondisi orang saat dilakukan swab PCR. Begitu dia keluar dari tempat pemeriksaan PCR, ketika dia kontak dengan orang lain yang positif, bisa jadi dia jadi positif dan ketika di perjalanan jadi sumber penularan. Jadi itu kalaupun gratis, mahal pun, dibiayai pemerintah pun sepertinya akan buang-buang uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya sekarang bersama aktivis dokter atau dokter aktivis yang lagi naik daun. Namanya Dr. Eva Sridiana Caniago. Eva Sridiana Caniago ya. Wah, Dr. Eva ini adalah spesialis paru. Ya, jadi memang dokter COVID di Rumah Sakit Pasar Rebo ya, RSUD Pasar Rebo dan beberapa rumah sakit di Jakarta ini. Dr. Eva ini lagi ngetren karena sekarang kemarin terutama dikenal karena lewat aksinya aksi 28 Oktober ya, menentang PCR juga, diundang di Karni Ilyas Club, diundang di ILC ya. Dok, emang dokter menyebut dirinya ini aktivis atau dokter sih? Atau dua-duanya? Terserah orang aja deh. Dokter yang hobi aktivis atau aktivis hobi dokter ya? Emang kalau dokter bisa jadi aktivis ya? Dokter bisa jadi aktivis, harus bisa. Aktivis juga bisa jadi dokter? Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena harus sekolah dulu. Sekolah dulu, kalau aktivis bisa kapan aja ya. Ya, dok, emang ada sejarahnya dulu. Jadi kita akan bicara nih lebih ke personal ya, tentang ya kan tadi kita ngobrol-ngobrol banyak, ternyata Bu Dokter Eva ini emang beneran aktivis ya, dari dulu emang suka mengkritik kebijakan-kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan hanya pemerintahan sekarang, apalagi ketika terkait dengan kesehatan ya. Jadi emang dari dulu udah sering mengkritik ya dok ya? Ya, saya dari dulu memang walaupun istilahnya ibu rumah tangga waktu pun mahasiswa ya, saya perhatian terhadap lingkungan, saya perhatian terhadap kebijakan-kebijakan, saya perhatian terhadap pemerintahan. Jadi biasanya berawal dari lingkungan. Ketika saya memperhatikan lingkungan saya, ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman, dirasa tidak pada tempatnya, maka saya akan mencari apa masalahnya. Jadi biasanya lebih terkait daripada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, saya orang yang tidak bisa diam melihat ada sesuatu ketidakadilan atau kebijakan yang saya rasa tidak pro rakyat, sehingga saya terpancing, naluri saya terpanggil untuk bersuara, untuk menyuarakan aspirasi rakyat pada saat kebijakan saya rasa tidak pro rakyat. Dok, apa aja sih yang pernah dikritik dulu-dulu itu? Awalnya saya mengkritik karena waktu mahasiswa sih memang kebijakan pemerintah ya. Waktu zaman Pak Harto, saya merasa waktu itu pemerintahan terlalu otoriter. Itu ya waktu mahasiswa ya. Berlanjut, awal saya turun gunung lagi, katanya istilahnya turun gunung ya, itu 2013, dimana saya merasa saat itu profesi saya seakan-akan jadi kambing hitam, tumbal daripada kebijakan yang dibuat pemerintah. Jadi ada anggota dewan yang bilang bahwa dokter itu lebih kejam daripada polisi lalu lintas yang main tilang. Nah itu jadi awal. Kenapa? Karena dokter suka memvonis. Iya, dianggap dokter itu cari uang, cari untung, gitu kan. Jadi di situ yang sangat terasa menyakitkan. Padahal waktu itu ada juga program waktu itu di Jakarta ya, ada namanya program KJS, di mana waktu itu semua orang bisa berobat gratis
ke rumah sakit asalkan mau kelas 3. Jadi dibuka kesempatan seluas-luasnya buat orang yang sakit, tapi tidak diimbangi dengan jumlah tempat tidur. Jadi kapasitas tidak ditambah, tapi layanan dibuka selebar-lebarnya. Akibatnya apa? Orang banyak ke rumah sakit tapi tidak mendapat tempat. Oke. Cuma media itu memberitakannya bahwa kami menolak orang sakit merujuk. Oke. Nah, itu asal muasalnya kenapa saya dan kawan-kawan turun untuk menyuarakan aspirasi dari profesi bahwa kami ini tidak baik-baik saja, kami hanya korban dari sebuah kebijakan, dari sebuah sistem. Jadi kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dokter sebagai tenaga kesehatan yang tulus, memang mengobati pasien, melayani pasien, tidak ada sedikit pun ingin menolak pasien, memilih pasien, apalagi menterlantarkan pasien. Udah pasti dok. Nah sekarang kita ke yang masa kini itu tahun berapa ya dok ya waktu itu? Yang tadi diceritakan itu tahun itu berapa? 2013. 2013 ya. Waktu masih pemerintahan Pak SBY. Tapi itu demo juga nggak dok? Demo berkali-kali saya. Bahkan ada waktu itu kami merasa ada teman saya 3 orang dokter itu di penjara. Di penjara. Setelah kasusnya 2 tahun berjalan, kami merasa itu sebuah kriminalisasi karena teman-teman kami itu jelas diputuskan tidak bersalah, tapi lagi-lagi waktu itu karena kepentingan politik, di belakang kasus itu ada orang-orang politik, jadi kawan kami ditangkap, dipenjara, padahal jelas secara dunia kedokteran kami sudah lakukan penyelidikan di MK DKI juga bahwa mereka tidak bersalah, tapi tetap dipenjarakan. Akhirnya di MA, kami menang di MA. Nama kasus besarnya apa sih dok itu? Itu kasus Dokter Ayu ya. Dokter Ayu tahun 2013 ya, akhir Oke. Nah, Dokter Ayu itu siapa dok? Itu dokter kandungan. Oh, ya, pokoknya teman satu profesi lah ya. Iya, satu profesi. Jadi kasusnya sedih ya, sampai ada salah satu, mereka bertiga, ada satu teman saya yang waktu dia ditangkap akhirnya ibunya sampai meninggal. Padahal kasusnya sudah dibuktikan secara medis kedokteran bahwa itu tidak ada malpraktek, tidak ada pelanggaran ya. Jadi kebetulan korban yang itu didampingi LSM. Oke. Jadi emang dari dulu Dokter Eva ini emang aktivis ya. Oke, dok. Sekarang nih dok, yang lagi rame nih PCR. Dokter Eva ini dikenal garang soal PCR, bahkan sampai diundang ke Bang Karni dan ILC. Nanti kita akan dengar pendapat mutakhirnya Dokter Eva tentang PCR harusnya seperti apa. Satu itu. Kedua tentang gelombang ketiga. Tadi sebelumnya udah dijelaskan juga, tapi mungkin sedikit aja lah diulangi lagi, tapi nggak usah selengkap yang tadi gitu ya. Soal ancaman gelombang ketiga. Dok, PCR ini emang kan harusnya gratis ya dok ya? Ya, karena ya ini kan harusnya testing, tracking, treatment ini adalah tanggung jawab pemerintah. Negara. Harusnya negara yang menanggung. Apalagi kalau dijadikan sebagai syarat macam-macam ya. Perjalanan. Iya, perjalanan macam. Apalagi kondisi rakyat sekarang kan lagi susah semua. Oh gitu. Apalagi kita kan juga sudah vaksin ya. Yang penting sebenarnya bukan PCR, tapi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang penting. PCR swab itu hanya menggambarkan kondisi orang saat dilakukan swab PCR. Begitu dia keluar dari tempat pemeriksaan PCR, ketika dia kontak dengan orang lain yang positif, bisa jadi dia jadi positif dan ketika di perjalanan jadi sumber penularan. Jadi itu kalaupun gratis, mahal pun, dibiayai pemerintah pun sepertinya akan buang-buang uang gitu. Lebih gitu. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk misalnya penyediaan alat-alat. Nanti mungkin rumah sakit disiapkan bed-bednya. Rumah sakit yang kurang ventilator dikasih ventilator. Tapi itu kan preventif dok. Bukan
PCR itu kan seperti preventif ya. Kalau rumah sakit ditambah bed dan sebagainya itu kan berarti nunggu dulu kejadiannya gitu. Ya, tapi kan itu misalnya bed atau alat ventilator itu bukan alat yang tidak terpakai gitu. Oh, pasti terpakai. Iya, itu kan bukan cuma COVID saja. Semua pasien penyakit-penyakit yang lain tuh bisa dimanfaatkan. Dan yang terpenting mungkin pemerintah harus bayar semua utang-utang klaim Kemenkes agar karena rumah sakit sekarang banyak yang diutangin. Kalau nggak dibayar gimana mau beli obat dan alat bersurat ya udah. Tapi kalau dokter sendiri dibayar kan? Kalau saya sebagai tenaga kesehatan dibayar sebagai tenaga kesehatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan PCR, tidak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi ketika pasien di 2 rumah sakit saya itu PCR itu 0, gratis. Jadi pasien yang melakukan pemeriksaan PCR itu gratis karena rumah sakit hanya melayani PCR untuk orang-orang yang sakit. Jadi memang kita melakukan pemeriksaan PCR itu sesuai indikasi. Bukan pasien yang tracking, pasien mau perjalanan bukan, tapi memang pasien yang kita curigai memang perlu dilakukan pemeriksaan PCR. Misalnya dia pernah ketemu kontak positif, orang yang bergejala. Kalau cuma kontak pun kita nggak nerima. Jadi orang-orang yang benar-benar bergejala baru yang kita bisa lakukan pemeriksaan. Orang-orang yang diindikasi, orang-orang yang dirawat. Dirawat. Jadi kalau saya curiga saya COVID, saya nggak dirawat, saya harus bayar. Anak saya, keluarga saya mau perjalanan terpaksa ke lab luar. Karena rumah sakit hanya melayani orang-orang yang sakit. Katanya udah diprediksi bulan 2022 gelombang ketiga bulan Maret atau bulan April. Jadi gitu. prediksi itu karena mengingat apa ya tadi mulai musim penghujan, di mana orang-orang kan mulai flu karena hujan segala macam, itu takutnya memang nanti penularan gampang, ya kan. Kedua itu banyak waktu-waktu orang berkumpul, ada perayaan Natal, ada perayaan Tahun Baru, ada liburan sekolah, jadi dikhawatirkan banyak terjadi mobilisasi. Tapi kan itu bisa diatur, strategi gitu loh. Dan jangan seperti ini, PCR dilakukan, diwajibkan, tapi orang satu pesawat dikumpulkan penuh. 100%, itu kan sama aja. Karena yang penting protokol kesehatan. Selagi saya pakai masker, orang di depan saya pakai masker dengan jarak sekian, dengan tidak saling menyentuh, dengan tidak saling menyentuh, itu sudah membantu mencegah gitu. Jadi analoginya gini, saya udah di PCR, dokter udah di PCR, kemudian ketika di dalam pesawat kita berdempetan dengan orang yang positif. Nah, positif kena juga, iya. Mungkin dia karena PCR 3 hari yang lalu, kemarin waktu di PCR dia nggak apa-apa. Begitu dia keluar ketemu orang yang positif, gitu. Terus dia duduk dekat kita, ya udah. Siapa yang bisa jamin gitu loh. Jadi orang-orang yang bergejala saja di rumah sakit saya lakukan pemeriksaan. Mungkin 2 rumah sakit saya 50 orangan. Atau mungkin lebih yang sakit ya, itu semua diperiksa PCR, dihitung selama 2 bulan ada 1000 lebih kan? Iya. Itu 0. Cuma ya berapa, mungkin anggaplah 10 orang ada yang positif. Itu yang positif itu juga orang-orang yang nggak bergejala gitu loh. Apalagi orang yang tidak bergejala diperiksa berarti kan lebih kecil lagi angkanya gitu loh. Jadi hal yang mubazir menurut saya. PCR hal yang mubazir ya? Ya mubazir kalau untuk sesuatu yang seperti ini ya masa iya kita cuma jarak sekian harus PCR 250 km. Iya, 250 km. Terus mobil pribadi, motor, emang saya nyentuh siapa di motor? Iya kan? Kena angin yang ada di motor. Yang penting kan mungkin bangkunya tetap diatur. Misalnya kalau mobil selang-seling, itu yang penting, bukan di fullin terus ini udah vaksin udah itu, ya bukan gitu loh. Jadi ya yang penting mencegah jangan sampai virus masuk. Prokes itu ya dok? Prokes yang penting. Vaksin pun kalau nggak prokes kejadian di luar negeri. Saya kira sih di luar negeri kenapa angkanya tinggi lagi, sepertinya mereka di prokesnya Cina. Mereka saya lihat udah mulai lepas masker. Padahal kan jelas vaksin itu bukan mencegah virus masuk, bukan mencegah kita sakit, tapi mengurangi. Ketika kita nanti terkena, itu diharapkan gejalanya tidak seberat kalau kita tidak vaksin.
Oke. Tidak berat saja, bukan mencegah. Karena yang pencegah itu jangan sampai masuk ke mata, jangan masuk ke hidung, jangan sampai masuk ke mulut. Caranya apa? Tutup pintu masuknya. Cuci tangan, jangan sampai tangan ini membuat sesuatu yang masuk. Iya, ya. Kita percaya bahwa COVID-19 belum sepenuhnya selesai, Dok, ya. Iya, rakyat semua jadinya. Jadi harusnya adalah edukasi prokesnya ya, Edukasi kesadarannya ya. Pemerintah harusnya mengedukasi kepada rakyat apa itu COVID, apa itu bahaya COVID, bagaimana kalau kita sakit COVID, bagaimana pencegahan. Yang terpenting adalah mencegah menjadi sakit. Mencegah jadi sakit itu adalah prokes. Prokes yang benar itu seperti apa? Itu yang diajarin. Bagaimana supaya rakyat bisa prokes dengan baik tanpa harus keluar uang. Misalnya nggak usah pakai masker bedah, misalnya pakai masker kain, masker kainnya yang harus bersih, harus diganti. Itu yang penting. Jadi rakyat merasa melindungi diri tanpa beban. Karena masker juga pakai uang belinya. Padahal dia melindungi diri sendiri kan. Terus masalah kenapa pentingnya vaksin? Vaksin itu adalah membantu masyarakat agar tubuhnya sebelum kena COVID sudah kenal dengan COVID. Karena jika sudah kenal dengan COVID, maka tubuh akan lebih mudah mengantisipasi si COVID ini. Jadi itu yang diingatkan kepada masyarakat, fungsi vaksin. Jadi jangan bilang habis vaksin pasti tidak kena COVID. Jangan begitu. Jadi bikin masyarakat itu cerdas sesuai dengan ilmunya gitu loh. Karena masyarakat ini cerdas. Nggak semua orang banyak orang yang tahu bahwa vaksin ini tidak mencegah virus. Jadi nggak mau vaksin? Iya, dianggap oh ini akal-akalan gitu loh. Jadi buka aja apa adanya bahwa vaksin membantu Anda, bukan mencegah Anda tidak jadi COVID gitu loh. Dengan gitu kan, oh itu maksudnya pemerintah. Jadi jangan harus vaksin, kalau nggak vaksin nggak bisa terbang, nggak bisa ini, nggak masuk semua. Jangan begitu. Rakyat itu dibikin pinter, akhirnya sadar, akhirnya minta sendiri gitu loh. Kayak dia minta obat, ribut, ayo dong cari vaksin, cari obat gitu kan. Jadi mereka akan tahu bahwa vaksin ini ada sama baiknya dengan obat gitu. Iya. Jadi jangan dikit-dikit kalau nggak vaksin nggak boleh ini, sampai ke rumah dijemput-jemput, itu melanggar hak asasi manusia. Malah menakutkan gitu. jadinya. Iya, yang salah siapa akhirnya? Nakes lagi yang dituduh jadi sales. Padahal teman-teman saya vaksin itu baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri hanya menjalankan tugas, nol duitnya, nol capek doang. Karena apa? Wajib kata direktur layani vaksin di situ, pindah ke sana. Kadang-kadang diminta ke BUMN datang ke sana. Padahal udah capek habis melayani pasien, bantu saya di poli, ikut lagi vaksin ke tempat lain. Padahal nggak dikasih duit, nggak dibayar. Oh gitu. Nggak ada duitnya, nol. Makanya jangan bilang nakes itu salah vaksin, nggak ada duitnya. Jadi yang ya, kayak PCR juga nol duitnya. Kayak selama COVID teman-teman saya yang ketua, yang dokter-dokter lab itu, malah mereka nggak dapat duit, yang dapat duit saya dapat insentif setiap karena saya kontak dengan pasien COVID dianggap. Sementara mereka yang kerjanya suap pasien kagak dikasih karena dianggap nggak kontak sama pasien, padahal dia yang melakukan suap. Nah itu yang harus masyarakat tahu. Jangan dia nuduh dokter lab atau kita nakes-nakes ini dapat duit, enggak. Ini namanya wabah gitu loh. Sama kayak polisi, emang dia jalan ikut mengamankan jalan sama tentara itu ikut-ikutan swab, emang dapat duit enggak kan? Sama kami gitu loh. Kami hanya diminta negara membantu wabah, lakukan vaksin, sampai dokter-dokter jantung ikut-ikutan turun vaksin. Dokter jantung udah iya, karena apa? Nggak ada tenaga yang bantu. Sementara kita harus cepet nih, targetnya 70% orang tervaksin semua, biar nanti kalau ada insiden wabah, orang-orang yang sesak, orang-orang yang berat itu nggak banyak. Jadi negara nggak keluar duit banyak, dan kita pun nggak panik ya ngelihat banyak
tenaga yang meninggal, nakes jadi juga yang meninggal jadi kurang ya. Saya juga termasuk yang awal-awal nggak mau divaksin karena saya merasa kebijakan ini dipaksakan. Dok, Tapi wah ini nggak bisa berhenti nih kalau dokter udah curhat. iya, karena saya ngelihat akhirnya ternyata teman-teman saya yang divaksin pada gelombang Juni-Juli kemarin, walaupun mereka kena lagi ya yang kedua kali, mereka tuh nggak seberat pertama gitu loh. Waktu pertama itu sampai ratusan saya ngerawat pasien nakes, itu ruangan rawat COVID kami semua. Tapi pas gelombangnya Juni-Juli kemarin rata-rata mereka di rumah. Nggak seberat yang kondisi awal-awal mereka kena. Karena mereka semua hampir-hampir udah pada vaksin kecuali yang itu yang nggak vaksin karena waktu itu lagi hamil, waktu itu dia pas lagi COVID jadi nggak sempat vaksin. Begitu gelombang kedua ada yang meninggal banyak. Ada beberapa nakes yang meninggal karena memang belum vaksin. Bukan karena memang belum vaksin ya, memang waktunya meninggal. Tapi gejalanya berat karena kebetulan mereka memang bukan orang yang udah divaksin. Jadi apa nih dok yang dokter dapat wisdom terbesar yang dokter terasakan dari pandemi COVID sekarang ini? Wisdomnya, nilai-nilai apa sih yang dokter pelajari akhir misalnya ya pastilah integritas menjadi meningkat, pengorbanan. Iya, Ini kan sangat menyentuh hati ya kejadian-kejadian selama 1,5 tahun atau 2 tahun terakhir ini ya. Oh, terlalu banyak goresan di hati kalau menurut saya ya. Saya sering menjumpai orang-orang yang meninggal ya, tapi tidak sesedih saat wabah ini. Bayangkan pasien dari yang segar datang terus memberat, terus saya tahu saya tidak bisa tolong dia karena saya sudah tidak punya oksigen yang layak untuk dia, alatnya ventilator padahal masih muda, tapi karena alat-alat ventilatornya udah nggak ada. Bayangkan pasien ratusan dirawat, ruang ICU tuh rata-rata kita cuma punya 10-an di satu rumah sakit. Iya. Oke. Nggak banyak. Jadi saya terpaksa berbohong ke banyak pasien saya ketika dia sering bertanya, dok saya ini bisa sembuh nggak? Dokter bilangnya bisa. Bisa. Iyalah. Semangat. Semangat. Kamu pasti sembuh insya Allah. Dalam megap-megap dia meninggal. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Andaikan saya bisa itu apa gitu loh saya mau bantuin. Seperti itulah kejadiannya. Bagaimana dengan kekurangan alat ini kasihan gitu loh. Jadi saya berharap pemerintah ya seperti ventilator itu kan alat yang nggak bakalan dibuang. Dipakai terus kok masih banyak selama waktu belum pandemi pun kebutuhan ICU itu tinggi. Gara-gara ICU kadang-kadang banyak pasien mau masuk ICU susah karena nggak ada alat ya. Jadi kalaupun pemerintah menyediakan. Jadi itu teman-teman, baterainya habis, kameranya, dan saya pikir udah cukup banyak ya cerita dari Dr. Eva Sridiana Caniago. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Eva dan dukung terus nakes Indonesia dan lawan COVID. Salam, dia tidak akhir.